Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sains Data, kelompok 10 Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi kelas 2024C dengan saya Ruta Tedris Asridia dengan NIM 2403 Dan saya Ilmi Nurlalia dengan NIM 2403154135. Di sini kami akan membuat video mengenai skrip konfigurasi infrastruktur virtual dengan menghubungkan beberapa servis. Selamat menyaksikan. Pada pembuatan file docker kompas.yml, terdapat 4 file pendukung. Yang pertama, ada docker file. File ini membantu membangun image khusus untuk kelainan web app dari kode yang ada. Yang kedua, ada main.py. File ini digunakan oleh layanan web app untuk menjalankan logika aplikasi Flash. Main.py ini terhubung melalui docker file dan pustaka yang diinstal dari requirement.txt. Kemudian yang ketiga ada requirement.txt. File ini berfungsi sebagai daftar pustaka Python yang dibutuhkan oleh layanan web app. Yang keempat ada nginx.conf. File ini dibutuhkan oleh layanan nginx untuk mengatur bagaimana permintaan pengguna diarahkan ke layanan web app. Nah, file-file ini itu bekerja bersama untuk menjalankan layanan-layanan yang diatur dalam docker compose.yml. Selanjutnya saya akan menjelaskan docker compose.yml. Kami menggunakan versi docker compose 3.9. Nama proyek Docker Compose ini adalah Tatia dan Ilmin. Selanjutnya terdapat service. Kami menggunakan 4 service, yaitu Nginx, Web App, PostgreSQL, dan pgadmin. Untuk service Nginx terdapat beberapa item konfigurasi. Kami menggunakan image Docker Nginx versi terbaru. Kami juga memberi kontainer dengan nama Nginx Strip Service. Pemberian nama ini tuh digunakan untuk identifikasi lebih mudah. Selanjutnya, kami menggunakan ports 8080 dan 80. Nah, ports ini tuh menghubungkan ports yang ada di host ke ports di dalam kontainer. Yang ports 8080 ini adalah ports di host yang akan menerima permintaan HTTP. Dan port 80 ini adalah port default HTTP di kontainer Nginx. Kemudian kami juga menggunakan beberapa volume. Nah, volume yang pertama ini itu untuk menghubungkan volume bernama nginx_conf ke direktori konfigurasi nginx di dalam kontainer. Kemudian volume yang kedua ini tuh volume untuk file HTML yang akan dilayani oleh nginx. Kemudian volume yang ketiga ini menghubungkan direktori proyek ke dalam kontainer untuk akses file statis. Kemudian kami juga menghubungkan layanan ke jaringan Docker bernama app_network. Kemudian kami menentukan bahwa layanan Nginx akan dijalankan setelah layanan web app aktif. Kami juga menambah fitur restart. Kontainer akan otomatis dijalankan ulang jika berhenti karena error. Selanjutnya, service web app. Nah, kontainer ini diberi nama web app. Nah, build ini tuh digunakan untuk menentukan bagaimana image Docker untuk web app dibuat. Nah, kami menggunakan beberapa build. Nah, build yang pertama ini tuh digunakan untuk menentukan direktori tempat Docker membangun image. Kemudian build yang kedua, file dengan nama Docker file ini tuh digunakan untuk membangun image. Kemudian kami menggunakan image Docker Learning Hub dengan versi terakhir atau versi terbarunya. Nah, kemudian kami menggunakan ports 8000 dan 8000. 8000 yang sebelah kiri adalah ports di host untuk menerima permintaan aplikasi. Kemudian ports 8000 yang sebelah kanan adalah ports di aplikasi Python di dalam kontainer. Kami menggunakan volume yang berfungsi untuk menghubungkan direktori proyek ke dalam kontainer. Selanjutnya ada environment. Environment adalah variabel lingkungan yang dikirim ke kontainer. Kami menggunakan environment Python unbuffered agar Python langsung mencetak output tanpa adanya buffering. Kemudian yang ini tuh menghubungkan layanan ke jaringan Docker bernama app_network. Kemudian kita juga menggunakan restart ya. Jadi kontainernya otomatis dijalankan ulang jika berhenti karena error. Kemudian yang terakhir ini ada depends on database. Ini layanan web app akan dijalankan setelah layanan database aktif. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai service ketiga dan keempat saya. Kita mulai dari service ketiga. Jadi sebelumnya service itu kan bisa dibilang sebagai tempat untuk aplikasi yang akan berjalan di kontainer Docker. Nah, tiap service itu sendiri kan bisa didefinisikan dengan nama. Jadi di sini saya mendefinisikan service ketiga saya dengan DB. Kemudian ada image. Di sini image saya gunakan image resmi dari Postgres. Dan container name itu untuk memberi nama untuk kontainernya nanti. Itu saya beri nama PostgresDB.
Dan di sini ada environment. Environment itu eh, memungkinkan kita tuh untuk mengubah pengaturan aplikasi seperti username, password, dan nama database. Bisa langsung mengubahnya tanpa harus ke kode aplikasinya. Jadi di sini ada Postgres user itu untuk username-nya gitu kan. Postgres password untuk passwordnya. Postgres DB itu untuk nama database-nya yaitu MyDB. Kemudian ada volumes. Untuk volumes ini fungsinya itu untuk menyimpan data supaya tetap ada meskipun kontainernya dihentikan, dihapus atau diganti. Nah, di sini Postgres data ini itu digunakan untuk menyimpan data PostgreSQL di directory ini. Kemudian ada port. Kalau port itu singkatnya itu untuk mengarahkan port di host ke port di container. Nah, kalau seperti ini berarti port 5432 pada host akan diteruskan ke port 5432 di container. Kemudian ada network. Kalau network itu untuk menghubungkan service ke jaringan Docker yang didefinisikan dengan di sini app network sehingga kontainer itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada restart always itu untuk memberi instruksi ke Docker supaya selalu merestart kontainernya jika terjadi kegagalan. Kemudian ada service keempat. Di sini saya memberi nama service keempat saya dengan pgadmin. Di sini image-nya saya gunakan image resmi dari pgadmin-nya. Kemudian container name-nya saya beri pgadmin. Environment-nya eh, itu ada email dan password. Di sini emailnya saya gunakan ini dan passwordnya saya gunakan ini. Kemudian portnya port 8082 di host akan diarahkan ke port 80 di kontainer. Kemudian networknya masih sama. Depends on ini untuk mengatur supaya pgadmin itu berjalan setelah service DB-nya selesai diinstalasi. Kemudian restart always. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai konfigurasi tambahan seperti network, volume, dan configs. Kita mulai dari yang network. Networknya itu sebenarnya masih sama untuk menghubungkan service ke jaringan Docker. Di sini didefinisikan dengan app networks. Namun di sini ada tambahan driver bridge. Driver bridge ini jenis driver jaringan yang digunakan. Kemudian ada volume. Nah, di sini ada Postgres data ini. Itu untuk menyimpan data PostgreSQL supaya tidak hilang gitu meskipun kontainernya dihentikan atau dihapus. Nah, driver lokal. Driver lokal ini lebih ke menggunakan driver penyimpanan lokal seperti itu. Kemudian ada engine X Coffee yang bagian ini. Ini tuh untuk menyimpan konfigurasi engine X-nya. Kemudian ada HTML. Itu untuk menyimpan file HTML dengan aplikasi webnya. Kemudian ada configs. Configs itu untuk mendefinisikan file konfigurasi yang digunakan oleh kontainernya gitu. Jadi di sini ada Nginx ini untuk memberi nama konfigurasi khusus. Kemudian yang bagian ini itu lebih ke menunjukkan lokasi file konfigurasi Nginx-nya, yaitu yang ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merunning. Yang pertama adalah untuk yang Nginx, kita perlu lihat adalah port dari em, hostnya, yaitu 8080. Jadi caranya adalah kita masuk ke, lalu kita localhost, masukkan port hostnya, lalu akan muncul seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk yang PostgreSQL dengan pgadmin ini. Di sini port untuk hostnya adalah 8082. Kita akan coba. Lalu akan muncul seperti ini. Masukkan email dan passwordnya sesuai dengan ini. Emailnya kita akan copy. Dan passwordnya kita juga akan copy. Kemudian kita akan login.
maka kita otomatis akan langsung login. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.